Halo, salam bela diri OS. Kembali lagi bersama saya Ricky Muhtar dari OS TV. Kali ini saya akan membahas peraturan kata yang berubah per Januari 2019. Yaitu mungkin kalau Anda ketahui sebelumnya bahwa penilaian pertandingan kata itu menggunakan bendera merah dan biru. Namun di tahun 2019 ini mulai menggunakan penilaian secara digital, contohnya di Premier League Paris Januari 2019 lalu. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan notifikasi ya. Kembali lagi, kalau Anda ingat, pertandingan kata selalu dimulai dari aka dan au bertanding ya, memperagakan kata masing-masing. Namun di peraturan yang baru tersebut, kita tidak lagi akan melihat aka versus au atau merah melawan biru. Nah, pada pertandingan dahulu 5 orang juri akan menilai performansi masing-masing dari aka dan au, kemudian memberikan penilaian dengan mengangkat bendera. Namun kali ini ya Anda akan melihat aka bertanding dalam satu grup yang sama. Kenapa demikian? Karena sistem pembagian bagannya, yaitu contoh pada saat 64 orang, ini bagan 64 orang, 8 orang akan masuk dalam satu grup, di mana skor terbesar, 4 skor terbesar dari atlet tersebut yang memiliki top 4 akan maju ke babak berikutnya, ronde kedua. Di ronde kedua, 4 orang terbaiknya akan maju langsung ke babak ketiga. Nah, di babak yang ketiga ini, untuk yang memiliki skor paling tinggi akan langsung masuk final, sedangkan yang kedua dari grup masing-masing akan masuk ke semifinal. Begitu pula yang tiga, dimana akan ditandingkan secara silang. Jadi grup 1 ranking 2 nya akan bertanding dengan grup 2 ranking 3, begitu pula sebaliknya. Sedangkan untuk ranking 4 sampai 8 akan memiliki ranking masing-masing sesuai bagan tersebut. Jadi yang akan meraih medali emas itu adalah juara dari masing-masing grup 1 dan grup 2. Nah, kalau dilihat lagi seperti di bagan yang tadi, bagan itu akan dibagi dua. Untuk yang sebelah kiri akan menggunakan sabuk merah semua, sedangkan untuk yang bagian sebelah kanan akan mengenakan sabuk biru semua. Itulah kenapa dalam satu grup mungkin Anda akan melihat aka semua yang bertanding atau au semua yang bertanding. Ini adalah contoh bagan untuk peserta 64 orang. Jika pesertanya kurang atau lebih, tentunya akan menyesuaikan sesuai dengan jumlah peserta masing-masing. Masih kurang lebih sama dengan yang dulu ya, cuma bedanya di sini juga tidak ada repeat change. Nah, kemudian bagaimana tadi tentang jurinya? Seperti yang telah kita ketahui tadi, juri untuk memberikan penilaian terdiri dari 5 pada sebelumnya ya. Nah, sekarang untuk peraturan yang baru terdiri dari 7 orang. Kalau yang kita lihat di gambar itu dari paling kiri itu adalah juri 1 sampai 7. Nah, yang paling kanan itu IT support. Jadi IT support karena untuk penilaian tersebut membutuhkan IT yang canggih untuk dapat melakukan secara digital. Nah, juri yang bersebelahan dengan IT support haruslah chief judge-nya. Masing-masing juri akan memberikan 2 buah skor, yaitu technical performance yang atas dan yang bawah adalah athletic performance. Apa itu? Technical performance penilaian terbagi dalam beberapa kriteria, yaitu kuda-kuda, teknik, gerakan transisi, timing, pernafasan yang baik, kime, dan juga konsistensi performansi antara kihong dengan aliran dari atlet tersebut. Sedangkan untuk athletic performance berdasarkan kekuatan, kecepatan, dan keseimbangan. Oke, kita kembali lagi ke skor.
Dalam skor tersebut masing-masing juri memberikan penilaian. Nah, dari 7 juri tersebut akan dieliminasi 2 skor tertinggi dan 2 skor terendah. Sehingga dari masing-masing technical performance dan athletic performance hanya akan diambil kurang lebih 3 skor yang berada di tengah. 3 skor tersebut baik technical maupun atletik dijumlahkan. Setelah dijumlahkan, masing-masing khusus technical akan dikalikan faktornya, yaitu 0,7 kali atau 70%. Sedangkan untuk atletik akan dikalikan 30% atau 0,3 kali. Setelah ketemu angkanya, contohnya di sini 15,68 dan 6,54, maka kedua angka tersebut akan dijumlahkan dan jadilah skornya. Setelah ditotal, maka hasil tersebut menjadi 22,22. Adapun skor yang dapat diberikan oleh satu orang juri dalam masing-masing technical performance dan athletic performance adalah 5-10 dengan selisih masing-masing 0,2. Jadi bisa ngasih skornya adalah 5, 5,2, 5,4, 5,6 dan seterusnya sampai 10. Atau juga bisa kasih nilai 0,0 khusus untuk jika atlet tersebut didiskualifikasi. Nah, kemudian tadi udah terdapat nilai-nilai total dari masing-masing atlet. Nilai tersebut diurutkan dalam sebuah ranking per poolnya, yaitu 1-8. Untuk ranking 1-4, maka atlet tersebut dapat lanjut ke babak berikutnya. Begitu pula untuk babak-babak berikutnya. Nah, bagaimana untuk penerapannya sendiri di Indonesia? Saat ini di Indonesia telah dilakukan simulasi, yaitu di daerah-daerah. Namun karena keterbatasan IT support dan sebagainya, maka masih menggunakan papan skor. Namun berdasarkan peraturan WKF sendiri, dalam tahap adaptasi diperbolehkan beberapa hal. Contohnya, kalau menggunakan papan skor, maka boleh agar technical performance dan athletic performance itu digabung aja jadi satu nilai. Jadi masing-masing wasit hanya memberikan satu nilai, tidak 2 nilai seperti yang seharusnya dilakukan jika menggunakan IT support. Selain itu, juri yang secara peraturan berjumlah 7 orang boleh menggunakan 5 orang juri. Berarti yang dieliminasi adalah 1 nilai tertinggi dan 1 nilai terendah. Selain itu, untuk bagan yang seharusnya berjumlah 8 orang atlet dalam satu pool, untuk penerapan di nasional atau di negara-negara tertentu di daerah dapat dilakukan satu pool berjumlah 8 hingga 12 orang. Hal ini akan sangat berguna bagi Indonesia yang biasanya dalam pertandingan banyak sekali atlet peserta. Sekian saja informasi dari saya. Silakan tulis di kolom komentar pendapat Anda, apakah peraturan ini semakin baik atau semakin buruk. Sekian saja informasi dari saya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman Anda.